Halo, gue Fred Chandra. Kali ini gue mau sesuai judul judulnya apa ya? Ngobrolin apa ngomongin ya? Ngobrolin sama aja sih. Ngobrolin D&D, Dungeons and Dragons. Lu siapa nih? Hah? Oh Lu iya, siapa? Nama lu siapa? gua Dandi, gua temennya dia. Temennya gue. Aneh banget anjing. Perlu dijelasin ya kayak lu kenal sama gue gimana? Ini Boleh. kepanjangan ya? Kepanjangan gak sih, guys? Singkat ceritanya dia temennya cewek gua, Betul, terus gua diajak nongkrong, betul. Dan terus ketemu lah. ketemu dia, terus gua tahu dia ini tuh awalnya dari Bang Radit. Pasti, of Iya. course. Terus dia kan suka Bang Radit juga nih, Benar. suka nontonin Bang Radit. Terus gua kontak dia, lu tahu nggak soal D&D? Oke. Dia tahu dan dia pengen main lah. Benar. Jadi udah singkat cerita kita main Gitu. gitu. Awal main tuh pakai story gue ya. Itu story lu. Jadi sebenarnya oke, itu untuk ngomongin story nanti deh. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Buat yang nggak tahu D&D itu sebenarnya, nih lu tonton videonya Bang Radit. Karena kita belum pernah bikin videonya ya. Benar. Lu bisa nonton aja nih videonya. D&D itu simpelnya permainan apa sih? Roleplay Roleplay game lah ya. Iya. Game RPG pertama di dunia secara board game. Jadi kalau misalkan lu tahu GTA Roleplay, itu tuh di originnya tuh ini ya, D&D ya. Roleplay game. Secara roleplaynya iya. Secara roleplaynya pertama, iya. D&D nih, ini game udah lama banget ya, udah berapa tahun yang lalu lah, udah lama banget. Ini game RPG pertama. Dan sebenarnya kalau bisa gue bilang semua game itu sebenarnya roleplay. Oh ya? Iya, lu mau main game apapun lu roleplay, memainin si karakter yang ada di game itu. Cuman di D&D ini lu bisa semuanya tanpa terikat aturan. Oh benar, Bisa. bebas melakukan apapun nih. Bener, bisa. Betul. Lu contoh kecil lah, lu main game Mobile Legend gitu. Terus Nah. lu pakai Hayabusa. Nah, emang karakternya Hayabusa, tapi karakteristik si Hayabusanya kan yang mainin lu gimana cara mainnya, Oh iya sih, benar sih. lu gimana mekaniknya, gimana itemnya gitu-gitu kan lu yang ngatur gitu. Jadi Betul. sebenarnya game itu ya roleplay, makanya banyak orang kayak ngelampiasin dirinya tuh di game kayak gitu. Jadi kayak di dunia dia udah fuck up banget nih. Terus akhirnya dia kayak gue main game biar diri gua nih nggak hilang-hilang banget gitu. Karena di game tuh dia bisa jadi orang lain gitu semua dia. Benar. Gitu. Itu yang Bang Radit bilang juga lagi. Iya. Dia ngerasa gitu. Betul. Dia mau masuk ke dunia lain karena dia udah terlalu pusing sama dunia asli Benar, gitu ya. benar. Betul. Awal gua tahu di D&D sih, awalnya tuh gua bukan dari Bang Radit, gara-gara Gibran. Temen lu. Iya, Gibran. Temen gua Gibran. Jadi gua tuh sering Oh iya. apa namanya, nongkrong berdua anjing. Itu bukan nongkrong ya. Nongkrong berdua di warung ada di sini dekat rumah gua, ada warung lah. Nah, gua di sana. Terus dia cerita kalau dia tuh pernah nongkrong sama teman-temannya di suatu cafe gitu. Terus ada mas-mas random datang ke dia, ngajakin main roleplay games, which is D&D. Terus diajakin main. Dadunya bukan, ini kan ada dadu guys. Nanti gua spill ya dadunya. Nah, dadunya tuh banyak. Nah, dia pakai di Google. Dadu di Google. Ada banyak dadu di Google. Nah, dia pakai itu dulu. Terus main lah. Story-nya ngasal sesuai abang-abang itu. Dan gua dengar cerita Gibran main, anjir, seru banget, kayak lu bisa bebas melakukan apapun. Terus kata si Gibran, Bang Radit kalau nggak salah pernah bikin deh gitu. Pulangnya dari situ, dari ketemu Gibran, gue nonton YouTube-nya Bang Radit. Ada tuh yang apa namanya, yang pertama, campaign pertama yang sama Andra Ajis, pencuri waktu, bangkitnya Prajit Waktu. Nah, gue nonton tuh. Jadi gue sadar kalau dulu gue tuh pernah tahu YouTube-nya itu, videonya itu, cuma gue nggak tertarik aja, kayak game aneh aja. Cuman karena teman gue udah main, gue penasaran gameplaynya, nontonlah satu episode, ketagihan, kedua episode, gue jadi tahu dan mulai muncul hasrat pengen main. Itu awal tuh gara-gara Gibran gue justru. Yang bikin lu tertarik sama D&D apa? Gue kenapa tertarik sama D&D? Menurut gue karena itu sih kebebasan lu. Kalau Monopoly kan lu tahu, lu harus jalan ke sini, lu harus muter gitu kan. D&D itu bebas. Iya. Kayak lu mau
ketemu sama nanti ada namanya DM gitu, DM yang ngasih tahu ada NPC apa, gue bebas melakukan apapun sama NPC itu, cuman harus tetap melakukan satu rules yang wajib, itu adalah gacha takdir. Pakai ada namanya dadu D20. Kalau kalian bisa lihat nih, dadu D20. Jadi ini dadu tapi sisinya ada 20. Puas banyak kan. Lu taunya dadu 6 sisi doang kan. Yang buat main Monopoly ini ada 20, Bro. Nah, jadi semua tindakan serunya di roll pakai ini. Kalau angkanya bisa lebih dari yang dikasih sama Dungeon Masternya, tindakan gue berefek apa, kalau tidak berefek apa gitu. Itu seru. Kayak seru lagi, gue pengen nyobain gitu. Kalau lu apa? Lu tertariknya gara-gara apa? Gue sih itu ya, karena kebebasan gamenya aja. Kayak nggak ada yang lu nggak diatur gitu. Bebas coy. Kalau gue pas waktu tahu D&D ini, gue jadi inget masa kecil gue. Jadi gue tuh dulu, dulu tuh gue main game. Ini ada misalnya ada gamenya nih. Ada game, misal kayak ada game karambol atau catur gitu, itu gue bikin peraturannya sendiri sama temen gue, jadi gue bisa menang gitu. Dan ada monopoli nih, terus gue bikin aturannya sendiri, terus gue bisa menang gitu. Makanya pas tapi temen lu tau nggak lu bikin aturan sendiri? Enggak, karena gue blok aja. Kenapa mereka nggak tahu? Karena itu yang bikin seru gitu, kayak kita tuh matahin rules itu gitu. Tapi temen lu nggak tahu kalau lu lagi matahin rulesnya kan? Iya. Oh iya. Gue cuman kayak ada game seru nih, yang gue kumpulin tuh anak-anak kecil, terus main sama gue, terus gue bikin rulesnya. Gue yang main, gue yang bikin rulesnya. Nah gue dulu sering kayak gitu, kayak main Lego juga kayak gitu. Gue bikin rulesnya segala macam. Terus gue nonton videonya Bang Radit main D&D. Terus gue ngelihat Dungeon Masternya kayak anjing ini gua nih. Itu lu tuh. Itu ini gua yang ngotak-ngatik game-game yang enggak ada. Karena gua tuh suka ngelihat ekspresi orang-orang kayak kesulitan gimana, kayak ngelihat ekspresi dia lagi susahnya gimana karena gua, atau dia lagi senangnya gimana karena gua gitu. Misal kayak gua bikin suatu monster nih, yang bikin dia kesusahan. Iya. Nah, gua suka ekspresi kesusahan dia. Terus gua juga bikin suatu peristiwa yang bikin dia seneng gitu. Nah, gue juga suka ekspresi. Berarti lo suka respon si playernya ya? Iya, gue suka respon playernya. Nah, kalau sebagai player, gue tuh suka perkembangan player gue sebenarnya. Perkembangan karakter gue. Karakter lo. Oh, tadi tuh lo sebagai Dungeon Master. Iya. Lo suka ngelihat player yang kesulitan atau senang sama momen yang lo bikin. Bener. Kalau sebagai player, gue suka kayak karakter yang gue bikinnya punya perkembangan gitu. Yang tadinya cuma bisa panah-panahan doang, terus terus panahnya bisa ada apinya atau ada apanya gitu. Itu sih yang bikin lo menarik, tertarik sama D&D. Yang bikin otak kita tuh enggak di situ-situ aja gitu. Otak kita tuh langsung nge-explore semua hal. Di D&D lu bisa berak anjing. Bener. Asal ngomong aja ya. Itu menarik sih. Serunya sama kayak misalkan momen-momen kan D&D itu kan ada ras. Ras itu kan punya bahasa biasanya. Misalkan kayak bahasa goblin, bahasa naga atau apa gitu. Misalkan karakter kita, misalkan player ada 4 orang nih guys. Terus 2 orang dari kaum elf misalkan, 1 goblin, 1 naga. One day mereka berempat karakter ini kita main rame-rame nih berempat. Tapi karakter ini ketemu sama satu NPC naga. Cuma si naga ini NPC-nya ngomongnya pakai bahasa naga. Secara cerita 3 karakter yang bukan ras naga dia nggak bisa tahu naga ini ngomong apa. Tapi Dungeon Master kayak ngomong, naganya tuh ngomong gini. Nah, entar dalam game serunya adalah si yang pakai karakter naga harus ngasih tahu teman-temannya kalau naga itu ngomong apa. Padahal kan secara dunia nyata dia juga dengar Dungeon Master ngomong apa, tapi seru aja. Itu tuh kayak anjir, ini game unik nih. Cuman ya harus sabar aja sih. Kayaknya nggak cocok sama orang-orang yang pengen main udah. Nggak, dan theater of mind. Iya, nggak kalau misalnya orang kalau misalnya orang yang terlalu terpaku sama aturan gitu, terus kayak nggak punya imajinasi, susah, itu bakal jadi kayak ngebosenin. Apalagi kalau orang yang nggak suka dengerin storytelling gitu. Benar. Lu bakal kayak, anjing apaan sih, lu game halu gitu, game. Betul.
Tapi emang game halu. Game halu emang game halu. Emang halu. Iya. Karena kalau lu nggak halu nggak seru anjing. Bener. Gitu. Karena iya sih bener sih, D&D tuh berapa persen ya? Berarti 90% pakai theater of mind, bahkan 95% kali ya theater Iya. of mind ya. Iya. Dan storytelling. Mm-mm. Jadi bayangin nih, kalau lu kayak ini tuh kayak main game tapi baca buku. Iya. Iya. Bener. Kalau lu baca novel action kan dijelasin tuh kayak misalkan air jatuhnya semana, terus kayak apa yang terjadi, suaranya, bunyinya gitu-gitu kan. Nah di D&D juga gitu, misalkan ada monster masuk, monster ini masuk menggaruk tubuhnya yang bernanah gitu, kan kayak bacot lu gitu. Iya, bacot lu. Buat orang yang nggak suka, Mana bacot dari lu. mana gitu. Iya, lihatnya dari mana? Nah itu justru penggambarannya, Iya. dan apalagi kalau nggak ada gambar musuhnya ya. Iya. Jadi kalau misalkan ada DM, terus player kita berdua yang digambarin Dungeon Master kayak gini, di kepala gue tuh terbentuk monsternya bernanah, berdarah. Di kepala lu juga terbentuk, tapi bentuknya kayaknya beda deh. Bener. Karena kan imajinasi gue beda nih. Ah. Cuman kita dalam satu game yang sama, itu sih seru. Iya, itu serunya. Jadi kita kayak baca novel, tapi Lagi game. iya, Main. tapi kita bisa ngutak-ngatik gitu Bener. ending dari novelnya tuh lu mau kayak Betul. gimana, dan karakter lu mau apa ya, seberdampak apa di novel itu gitu. Iya sih, bener sih. Iya, Seru itu sih. serunya. Awal lu main game ini berarti kapan? Pas sama gue ya? Pas sama lu. Yang gue pakai story gue ya? Nah, makanya gue tuh sebelum main kayak gue udah tahu duluan gitu, kayak gue nge-research, kayak ngeliat-liat video orang main D&D, anjir seru banget. Rulesnya juga gue udah paham gitu. Jadi waktu main sama lu happy anjing, karena gue tahu, gue Oke. ngerti gitu. Iya. Orang-orang tuh kayak pada bingung gitu. Terus gue kayak, oh ini. Terus akhirnya ya gue nyoba jadi DM kan. Benar. Iya, jadi game pertamanya sebenarnya pas gue main sama lu kalau nggak salah itu juga first time gue main D&D sama teman-teman rumah. Pertama kali dalam hidup gue main D&D tuh pakai cerita yang sama yang gue bikin itu pas gue sama teman-teman sekolah di sini gue mainnya di rumah. Baru kedua kalinya gue main sama lu sama teman-teman rumah. Nah itu tuh cerita yang gue bikin. Baru afternya minggu depannya ya, lu pakai story lu ya. Nah lu proses lu nih, sekarang kita ngomongin jadi DM ya. Oke, konteks dulu. Jadi D&D itu ada ceritanya guys. Maksudnya kayak lu main game, ada anjing tuh. Lu main gamenya terus ada ceritanya. Lu harus ada jadi konteks dulu nih. Jadi di dalam game D&D itu ada dua role lah ya. Dungeon Master itu moderatornya dalam game, sama playernya biasanya yang banyak. Nah tugasnya Dungeon Master adalah gimana caranya bikin si player ini yang punya karakter itu bisa melewati satu rintangan dan peristiwa sampai ending gitu kan. Jadi yang dipikirin sama Dungeon Master itu. Nah jadi ada dua story, ada yang pakai modul resmi dari D&D-nya itu bayar gitu ya, ada juga yang gratis. Cuman lo harus mempelajari isinya tuh karakternya gimana, arc-nya apa aja, sama origin dari DM-nya sendiri. Ya berarti dia yang bikin ceritanya. Nah kita berdua bikin cerita masing-masing. Kayak gue bikin dunia gue namanya one shot, jadi kayak sekali main selesai. Kalau Dandi kalau nggak salah lu bikin campaign ya? Gue bikin campaign. Jadi per episode, per arc gitulah. Nah proses lu bikin the origin story yang lu bikin apa buat main sama teman-teman waktu itu gimana? Kayak itu kan Nehra apa-apa itu kan berarti gue asumsiin udah terjadi semua belum? Secara plottingan enggak, belum. Oh lu per arc aja ya? Nah gue jadi bikin di, kalau misalkan gue bikin awalnya tuh map dulu. Gue bikin mapnya, habis gue bikin mapnya gue bikin karakternya. Oke, karakter musuh NPC berarti? Iya, enggak, karakter utama dulu. Kayak ini dia bakal raja di tempat ini, atau ini dia bakal jadi toko kunci lah. Toko kunci di daerah ini gitu. Terus ini penjahatnya gini. Gue cuman bikin map, karakter, NPC, sama motivasi karakternya doang. Oke, benar. Sama problem yang ada di tempat itu udah. Yeah. Nah, si plot ceritanya itu diatur sama mereka sebenarnya, sama playernya. Jadi kita cuma ngasih tempat, karakter, masalah.
Iya. Nah, plot ceritanya itu digambarin sama mereka gitu. Pas lagi main. Pas lagi main. Karena beda-beda ya. Nah, di situ asiknya jadi Dungeon Master tuh kayak kita kan nggak bisa baca pikiran orang nih mau kemana-mana. Iya. Dia bisa aja ngubah plot yang ada di pikiran lu gitu. Benar. Dengan cara ya sekreatif mungkin lah. Betul. Dan bisa nge-breakdown apa yang lu udah siapin gitu. Contohnya yang waktu jadi gue bikin banyak map sebelum mulai main tuh karena dia sama teman-temannya tuh kreatif. Jadi banyak map yang ke-skip. Karena masalahnya tuh mereka tuh kalian tuh kayak ngelompatin gitu loh, masalahnya. Solvingnya malah lebih cepat gitu ya. Daripada yang udah lu siapin. Nah itu serunya kayak lu anjing, kok bisa kesini gitu. Kok bisa langsung kesini ya? Kok bisa langsung kesini ya? Gue nggak kepikiran gitu. Makanya itu serunya. Banyak hal yang terduga terjadi gitu ya dalam game ya. Sebenarnya yang disiapin tuh nggak banyak, yang kayak gue bilang tadi cuman map, karakter, halangan, masalahnya, motivasi, sama masalah juga. Oke. Iya sih, bener sih. Pas gue bikin story yang gue bikin itu pakai pendekatan nulis cerita sih. Iya. Gue lupa deh gue bikin plotnya nggak ya, tapi secara plot gue bikin sih. Tapi nggak yang gue patenin. Karena kan balik lagi tadi kan kayak pasti bisa berubah kalau ada playernya. Ya kan. Dan itu wajar terjadi. Jadi gue ngebikin plotnya kurang lebih kayak ini gue siapin buat kesini untuk guide gue aja nih, kalau abis ini ini udah masuk arc gimana nih, gue harus ada apa nih supaya mereka kesini gitu. Paling itunya tuh yang gue itu tipis aja sih, kayak sketsa plottingan, cuman nggak paten gitu karena ujung-ujungnya berubah juga kan. Dan itu kan dua story yang sama gue mainin dengan dua kelompok yang berbeda dan endingnya beda. Bahkan 3 kali ding sama teman-teman kan nggak sempet sampai habis ya. Teman-teman lu malah habis. Nah itu beda banget endingnya. Padahal storynya sama. Itu unik sih di ending itu. Iya, makanya itu yang bikin gua kayak nggak pakai plottingan. Which is itu sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalkan pakai plottingan. Cuman gua kayak kalau gua bikin plottingan terus gua udah mikir ceritanya bakal kesini, ketika ada orang yang nge-breakdown itu semua, gue kecewa gitu kayak aduh ini tuh nggak kesini bro. Betul. Lu kalau misalkan mau epic, lu kesini gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Gue mau menghindari itu ya. Iya, gue mau kayak player tuh punya imajinasi seluas mungkin gitu. Begitupun gue. Dan tugas lu justru buat gimana caranya ngasih medium buat imajinasi mereka itu kan mana arahnya. Ya karena itu tugas DM sebenarnya. Dia cuma mapping doang apa yang ada terjadi di situ. Bener sih. Kami berdua tuh nggak masuk komunitas D&D enggak. Tidak. Kita hanya masuk di Discord. Iya, namanya D&D Jakarta ya. Iya. Tapi kita nggak pernah main D&D yang bisa nyebut D&D profesional ya. Nggak ada ya. Tapi kayak yang proper sampai kayak rame-rame terus kayak nggak sebegitunya sih. Tapi termasuknya kita proper dalam DIY. Iya. Karena pas itu kita karena berkelanjutan terus storynya. Iya. Kita bikin karakternya, kita print ya. Kita bikin tokennya biar enak. Iya. Ntar mungkin kalau ada fotonya nih gue tampilin di sini ya. Ya kita kayak bikin gitulah. Dan bahkan serunya lagi menurut gue di D&D itu gara-gara di Andy, gue jadi tahu kalau dadu nggak cuma 6 sisi. Sempat lu mention tadi ya. Bener. Kayak selama ini kan gue hidup hampir 20 tahun lah. Ya. Gue hidup tahu kalau dadu itu cuma kayak gini doang nih. 6 sisi. Kayak yang biasa kalian lihat lah, dadu buat monopoli dan segala macam. Gara-gara di Andy gue jadi tahu banyak coy. Ada D4 lah. Nih gue kasih tahu aja ya. Jadi gue jadi tahu gitu. Awalnya kan dadu, gue taunya cuman gini nih. Ini 6 sisi ya. 6 sisi doang nih. Nah, ternyata dia tuh ada D4. D4 tuh bentuknya segitiga gini. Tuh. Jadi ini 4, 3, 1. Ini 3, ini 1, ini 2, ini 4 gitu. Terus habis itu ada D8 ya? After itu ya? D6 nih harusnya. Terus ternyata ada juga D8. Kayak gini-gini bentuknya kayak The Sims. D12, nih D12. Terus ini ada D10. Nah, yang paling gede tuh D20.
Ini adalah dadu 20 cc. Nah kebanyakan rata-rata tuh kalau main D&D ini nih yang dipakai D20. Tuh. Karena misalkan kalau lo mau intimidasi orang, lo roll dadu berapa? 11 kayak gitu-gitu. Dari semua dadu favorit ini nih, dadu favorit lo yang mana? Yang menurut lo bagus gitu. Dadu berapa? Gue dadu D4 sih. Entah kenapa gue suka aja kayak segitiga anjing. Keren coy. Gue D4 sih. Keren gitu. Gue ini bentukannya. sih. D8. Ya, pokoknya yang D10 ya? itu kayak gini nih. Dia kan sama kan. Dia D10 sama D100. Iya. D10. Ini ya. Kayak keren aja gitu bentuknya. Oke. Gue suka D4 sih. Entah kayak segitiga gitu. Iya. Keren aja piramid bentuknya. Kayak baru kali itu ya. Bener. Ini D20, ini juga keren sih. Gue juga punya banyak D20. Ada banyak warnanya guys. Ada banyak banget gue beli buat kayak roll apa? Inisiatif gitu-gitu ya. Karena ya gini lah bentuk dadu. Kalau Karena sebenarnya ini dadu yang nentuin takdir kalian. Kebanyakan kalian tuh ngegunainnya dadunya yang ini. itu ya pas lagi main ya. Iya. Bener sih. Ya nih gue mau tahu. Gue tahu banget pasti lo dari tadi salah, gue yakin 1000%. Dari tadi nih lo kayak gini, lo ngelihatnya ke kamera apa ke layar? Ke kamera. Ah jago udah bisa lo jadi YouTuber. Sebenarnya orang kalau ngelihat kita main D&D gitu kayak kan disuruh bikin karakter dulu, disuruh bikin dia mau rasnya apa, Yeah. terus disuruh bikin backgroundnya apa. Bener. Sebenarnya itu nggak wajib guys. Gak wajib. Kalian kalau misalkan mau coba main, itu kan awalnya itu kan kayak banyak banget nih, lu karakter harus ini ada segini. Lu jangan fokus ke situnya gitu, lu main aja, roleplay aja biasa aja, karena pada nanti kalian saat main itu dungeon masternya ikut ngebantu kalian. Nggak mungkin Benar. dungeon masternya kayak oke, roll inisiatif segini. Terus playernya nanya yang mana ya, terus dungeonnya kayak nggak tahu, nggak tahu gitu. Pikir aja sendiri, nggak mungkin kayak gitu, karena pasti dibantu gitu. Jadi apalagi pasti yang jadi Dungeon Master tahu lah, iya, tahu cara mainnya kan, nggak mungkin nggak tahu. Jadi kalau buat kalian yang sebenarnya suka storytelling tapi kalian udah nganggep game D&D ini kayak wah susah banget anjir, itu sebenarnya nggak sesusah itu. Kalian pasti bakal suka anjir kalau kalian suka storytelling. Betul. Dan susahnya adalah pas awal-awal gua tertarik buat main, gua tuh kan nyawanya kan justru di DM ya. Kalau nggak ada DM, game-nya nggak bisa jalan. Nah gua mikir, gua cari siapa ya orang yang bisa jadi DM. Gua mikir gitu tuh. Gua pengen main banget, tapi gua mikir lagi, nggak ada yang bisa coy. Mendingan gua aja, karena kan gua tahu nih cara game kayak gimana. Gua bisa bikin cerita gitu. Jadi gua mendingan gua yang bikin dah. Gua ajak teman-teman gua untuk jadi player. Nah justru di tempat lain banyak orang yang pengen main D&D dan mereka nggak punya DM. Sama nih kegelisahannya. Cuma mereka nggak punya opsi untuk bisa jadi DM. Mereka cuman, gua nggak ada teman yang bisa jadi DM lagi. Jadi main D&D-nya ketunda nggak tahu kapan. Sedangkan kalau gue kan ada opsi itu, gue pengen main, gak punya DM, lah gue aja yang jadi DM, teman-teman gue jadi player gitu. Nah, kayaknya susah sih. Jadi kalau buat lo yang pengen main dan gak punya teman bisa jadi DM, sabarin aja atau enggak ya gabung komunitas ya paling ya. Kalau lo tetap pengen main, paling opsi itu doang. Kalau enggak lo kontak dia aja. Anjing jangan. Kecuali mau dibayar lah ya, satu shot gitu. Boleh banget, izin. Karena sebenarnya kita juga mau main D&D guys, cuman kagak ada playernya. Kalau kita masalahnya kayak gitu. Kebalik ya, orang nyari DM, gak ada DM nih, gak ada player ya. Kadang gua ngumpulin orang gitu. Aduh pusing, ini gimana mainnya? Ada ini gitu. Dan mah ya main aja gitu. Bener. Belajar juga sih. Iya. Cuman emang kelihatan repot sih. Ada map, ada character sheet, bawa pensil, bawa penghapus, gitu kan. Ada dadu, kayak repot. Cuman kayaknya kalau belajar sambil main lancar sih. Nah bener. Paling itu sebenarnya. Paling yang kerasa kelihatan player baru, dia belum bisa improve, belum bisa act out gitu. Dan dia malu buat itu semua. Kecuali ada yang pernah pas itu ya, salah satu teman kita lah datang baru main dan seru banget. Itu padahal pertama kali dia main D&D dan dia udah act out dan itu bikin suasananya seru banget game-nya. Terus bikin orang lain tuh pengen act out juga. Bener. Karena kayak, ih anjir seru banget gitu. Pengen nih gue juga. Bener.
Dan kayaknya gara-gara dia ekot, yang lain yang terjadi diem aja jadi ekot semua ya. Jadi ekot semua. Bener-bener seru sih. Itu. Nah mungkin klipnya akan gua taruh sini. Ada nggak ya klip dia lagi nge-ekot ya? Mungkin nih ada. Tiga kali. Kamu nih gini lihat, dia bangun, terus dia kayak gitu, lari, udah pedangnya, darah cipat tuh kalian. Kalau langsung jatuh. Kamu langsung jatuh. Begitu caranya. Lihat aja deh. Klip lu aja udah. Klip gua ada. Ini banyak. Jadi kita tuh kalau masalah di kita tuh susah nyari player. Dan waktu itu gue pernah jadi player. Gue jadi player, dia DM-in dan itu seru banget. Dan gue bahkan Itu seru banget. iya, gue udah 2 kali jadi DM. Dan gue nggak tahu rasanya jadi player. Akhirnya lu jadi DM karena lu juga suka, gue jadi player dan gue menikmati juga sih. Gara-gara game ini malah gue jadi ngerti cara main game-game yang istilahnya tuh justru harusnya gue dapat dari game zaman sekarang gitu. Baru gue main D&D, oh gue nggak asing nih sama istilahnya. Iya. Malah balik gue tau D&D dulu, pas main ML, oh ini physical attack, oh ini magic damage, malah jadi tahu gara-gara D&D. Harusnya kebalik ya. Harusnya gue main ML dulu, ngerti main D&D. Oh ini kayak yang di ML nih, gitu dong harusnya. Gue malah kebalik, ini Itu kayak di D&D. Basicnya semuanya pada RPG sih. Iya sih. Balik lagi di yang di D&D itu enaknya lu bisa jadi apa aja gitu. Woi, tadi disensor. Udah sih gitu doang ya. Ini sebenarnya nggak ada yang gimana banget, nggak ada isinya. Cuman gue pengen ngomongin aja soal D&D. Iya. Dan cobain D&D guys. Benar. Sekali seumur hidup minimal. Gue tahu kenapa lu suka D&D. Oh. Karena dari namanya kan D&D, Dandi. Dandi. Iya sih. Selamat datang lagi, selamat lihat video berikut.